Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Salam, saya Krisanti Abanat, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas A semester 3. Baik, materi yang akan saya bawakan saat ini adalah masalah-masalah yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Yang pertama adalah perceraian orang tua. Perceraian orang tua merupakan salah satu masalah besar bagi anak. Anak yang orang tuanya bercerai akan lebih sering murung memikirkan sosok anggota keluarga dan sangat berpengaruh dengan pendidikannya. Mereka sering memikirkan ayah ibunya daripada memikirkan pelajaran di sekolah. Jadi langkah yang bisa kita ambil agar anak tidak mempermasalahkan satu pihak atau dirinya sendiri adalah berbicara pada anak, katakan apa penyebab terjadinya perceraian agar anak dapat mengerti. Katakan bahwa pihak orang tua masih tetap mengasihi mereka, tetap bersama-sama mendidik anak, tetap menaruh simpati terhadap anak. Libatkan pihak-pihak tertentu seperti gereja atau orang-orang yang dianggap berwenang agar dapat lebih mengerti. Yang kedua adalah sikap orang tua kepada anak. Sikap orang tua yang menguntungkan perkembangan anak ditandai dengan pengertian, kasih sayang dan minat pada anak sebagai suatu pribadi. Anak yang merasa dirinya diterima oleh orang tuanya akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Aspirasinya lebih realistis, lebih ulet dan lebih mandiri. Dibandingkan dengan anak yang merasa dirinya ditolak oleh orang tuanya, sikap penolakan terhadap anak dapat berakibat buruk kepada hubungan orang tua dengan anak. Anak tidak lebih taat pada orang tua selagi nasihat dianggap sebagai suatu penjara bagi anak. Penolakan orang tua akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Anak akan berkembang menjadi sosok pemberontak dalam keluarga. Penolakan orang tua akan berpengaruh juga dalam pendidikan anak. Mereka juga akan menganggap guru di sekolah sebagai sosok yang sama dengan orang tuanya yang selalu menolak dirinya. Yang ketiga, perbedaan perlakuan. Perbedaan urutan kelahiran juga sangat berpengaruh bagi pendidikan anak. Sering terjadi dalam suatu keluarga bahwa anak sulung atau pertama lebih banyak dibimbing dan dibantu dengan anak-anak yang lahir sesudahnya. Hal ini membuat anak sulung merasa lebih diterima oleh keluarganya. Sedangkan untuk anak-anak yang lahir sesudahnya, jika mendapatkan perlakuan yang berbeda, akan membuat perasaan penolakan muncul. Sikap pilih kasih dan banding-bandingkan dapat membuat pertengkaran antara saudara terjadinya. Perasaan penolakan inilah yang juga akan mempengaruhi perkembangan dalam bidang pendidikannya di sekolah, baik dalam pelajaran atau pengulangannya dengan teman dan gurunya. Yang keempat, ucapan atau kata-kata. Kata-kata yang digunakan dalam sebuah keluarga juga berpengaruh pada perkembangan anak. Ucapan atau kata-kata yang baik dapat memberikan kesehatan rohani, mental, dan jasmani. Perkataan negatif seperti goblok, bodoh, malas, pemalu, jelek, dan lain-lain dapat membuat anak menjadi sosok yang tidak percaya diri. Segala ucapan negatif yang diterima anak melekat dalam hatinya. Dan anak-anak cenderung menjadi sosok yang tertindak seperti julukan yang diberikan kepadanya. Kelima, konsep diri. Konsep diri dapat diartikan sebagai perasaan atau pendapat tentang siapa dirinya. Konsep diri ini mengandung gambaran fisik maupun psikologi tentang dirinya sendiri. Gambaran fisik biasanya mengarah kepada penampilan anak, sedangkan psikologi lebih mengarah kepada pikiran, perasaan, dan emosi anak. Jika orang tua menginginkan anaknya bertumbuh untuk menjadi sosok yang baik, mereka harus dapat mengembangkan konsep diri positif pada anak mereka. Anak yang memiliki konsep diri negatif akan memandang dirinya sebagai anak yang memiliki watak negatif lebih banyak daripada positifnya. Konsep diri negatif pada anak akan semakin berkembang jika orang tua lebih
memperhatikan kesalahan, kegagalan, dan kenakalan anak daripada keberhasilan dan kebaikan anak. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang mudah menyerah, mudah tersinggung, dan tertutup. Keenam, suami dan istri yang bekerja. Pada zaman sekarang, istri turut bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Sudah tidak aneh lagi. Namun yang jadi masalah sekarang bagi suami dan istri yang bekerja dalam masalah perkembangan pendidikan anak-anaknya. Mereka mengarahkan anak-anaknya untuk diasuh dan dididik oleh kakek dan neneknya atau oleh pembantu atau pengasuh anak-anaknya. Jika itu terjadi, maka anak-anak akan tumbuh menjadi sosok yang diidamkan kakek dan neneknya atau pengasuhnya. Bukan tumbuh seperti yang sudah direncanakan oleh orang tuanya. Kakek dan nenek biasanya akan memanjakan cucunya dengan memenuhi segala kemauan anak, sedangkan pembantu atau pengasuh biasanya tidak dibekali dengan cara mendidik anak yang benar. Mereka mendidik anak titipan itu dengan seadanya saja, sehingga ketika anak bertumbuh dengan orang tuanya, mereka cenderung bertentangan dengan orang tuanya. Bahkan seringkali terjadi pertengkaran antara orang tua dengan kakek dan neneknya atau dengan pembantu atau pengasuhnya. Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Shalom.